Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang fisiologi pernapasan dan gangguannya, atau istilah lainnya adalah respiratory drive ya. Jangan lupa klik subscribe channel YouTube Ulil Study Club dan juga follow Instagramnya juga. Oke, nah jadi apa itu pernafasan? Pernafasan atau breathing itu adalah proses kompleks. Dia merupakan hasil koordinasi antara brainstem atau medula oblongata sebagai pusat center respiratory dengan otot pernafasan. Nah, otot pernafasan kita itu adalah otot skelet, misalkan kayak musculus diaphragma, kemudian musculus intercostalis, yang inspirasi itu tuh otot skelet. Makanya pernafasan itu tuh bisa dikendalikan oleh kita. Kayak kalau kita lagi berenang, kita harus menahan nafas, atau ketika menyelam harus menahan nafas selama beberapa saat. Nah, itu kan bisa dikendalikan. Beda sama otot organ lain, misalkan jantung. Karena jantung itu adalah otot polos, kita nggak bisa mengendalikannya sesuai kehendak kita. Kita nggak bisa nyuruh jantung untuk tiba-tiba berhenti berdetak kan. Jadi, iya, jantung akan terus berdetak sewaktu-waktu. Karena tipe ototnya beda. Nah, respirasi itu bertujuan agar pertukaran oksigen dan juga CO2 itu dapat terjadi. Dia berbeda sama ventilasi, di mana ventilasi itu adalah proses memasukkan dan mengeluarkan udaranya, sedangkan respirasi itu lebih ke arah pertukaran oksigen dan juga karbon dioksidanya. Nah, jadi ventilasi itu akan selalu mendahului respirasi. Oksigen itu dibutuhkan sebagai bahan respirasi seluler untuk nanti dia menghasilkan ATP. Sedangkan karbon dioksida itu berperan dalam mengatur keasaman dan juga pH darah karena dia sifatnya soluble di dalam plasma dan juga bisa mengatur keseimbangan pH. Nah, kemudian kalau misalkan ada ketidakseimbangan antara jumlah oksigen dan juga karbon dioksida, misalkan jumlah oksigennya ini kurang dan karbon dioksidanya itu berlebihan, metabolisme sel itu akan terganggu dan dia tidak akan mampu melaksanakan fungsinya. Nah, akhirnya dia akan menyebabkan terjadinya kegagalan organ, karena organ merupakan kumpulan jaringan dan juga jaringan adalah kumpulan dari sel. Sementara itu, kalau misalkan CO2-nya yang berlebihan, dia bisa menyebabkan asidosis atau pH darah yang terlalu asam, yang pada akhirnya juga akan menyebabkan kerusakan sel juga. Nah, semua kondisi ketidakseimbangan ini itu akan ditangkap oleh kemoreseptor yang peka terhadap perubahan zat kimia dan juga mekanoreseptor yang peka terhadap berbagai rangsangan dalam bentuk stretch atau regangan otot gitu. Nah, nantinya kemoreseptor dan mekanoreseptor yang ada di organ itu akan dikirim ke respiratory center, yakni medula oblongata atau brainstem. Nah, nantinya brainstem itu akan merespon dengan mengatur volume, pola, dan juga ritme pernapasan. Nah, lalu respiratory center itu sebenarnya ada di mana dan ada apa aja? Jadi respiratory center yang letaknya ada di medula oblongata itu sebenarnya terdiri dari tiga bagian. Ada yang dorsal respiratory center, ada yang ventral, dan juga ada yang pontine respiratory group. Nah, yang dorsal itu yang warnanya ungu ini, dia letaknya ada di belakang, di bagian medula oblongata agak ke bawah ya. Kalau yang ventral, ventral itu kan depan ya, itu yang biru ini. Dia letaknya ada di depan si dorsal respiratory center. Sedangkan pontine respiratory group seperti namanya pontin, dia letaknya lebih di atas yakni ada di pons. Nah, untuk fungsinya ketiga bagian ini juga beda-beda, di mana yang dorsal respiratory center ini yang letaknya ada di nucleus tractus solitarius dan modalitasnya adalah sensoris, dia bisa menerima informasi, tapi dia juga bisa menentukan pola pernafasan. Dan dorsal respiratory center ini akan bekerja pada saat kondisi nafas normal. Saat kita bernafas normal, enggak terengah-engah, yaitu kerjanya dari dorsal respiratory center.
Nah, tapi kalau misalkan kondisi nafas lagi nggak normal, baik pada kondisi fisiologis, misalkan exercise atau olahraga, yang dia membutuhkan oksigen lebih banyak dibandingkan saat kita bernafas biasa, atau pada kondisi patologis, pada kondisi sepsis, demam, kita sakit. Nah, itu kan biasanya nafasnya akan lebih tinggi gitu respiratory rate-nya. Nah, itu yang megang peranannya bukan lagi dorsal respiratory center, tapi dipegang sama si Ventral Respiratory Group ini, yang biru. Nah, jadi si dorsal respiratory center, dia itu hanya akan memberikan inervasi pada otot-otot inspirasi. Jadi ketika ada potensial aksi, dia akan memerintahkan otot inspirasi, kayak si musculus diafragma ini, kemudian intercostalis interna, untuk em, melakukan kontraksi sehingga pernafasan dapat terjadi, dinding dada dapat mengembang dan udara yang ada di atmosfer dapat masuk ke dalam dada. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada inervasi, inervasinya udah selesai, ya udah nanti muskulus diafragma dan interkostalis tadi akan berelaksasi sehingga udara itu keluar pada pernafasan normal. Inilah yang disebut dengan elastic recoil, yakni keluarnya udara nafas akibat relaksasi dari otot inspirasi, bukan karena kontraksi dari otot-otot ekspirasi. Nah, jadi inspirasi pada proses penafasan normal itu merupakan proses aktif karena dia melibatkan kontraksi otot inspirasi, sedangkan ekspirasinya itu merupakan proses pasif karena dia hanya bergantung pada relaksasi otot inspirasi saja, bukan kontraksi otot ekspirasi, alias hanya menggantungkan pada elastic recoil saja. Jadi nggak perlu ATP, makanya proses ekspirasinya disebut dengan proses pasif. Oke, yang kedua adalah ventral respiratory group. Nah, kalau yang ventral tadi, yang warnanya biru, dia akan bekerja ketika demand oksigen atau kebutuhan oksigen itu lebih banyak. Misalkan ketika kita exercise, olahraga, atau ketika sakit. Nah, dia juga akan memberikan inervasi ke dorsal respiratory center. Inspirasi dan juga ekspirasinya itu keduanya akan bekerja secara aktif karena membutuhkan potensial aksi dan disebabkan oleh kontraksi otot inspirasi dan juga ekspirasi. Nah, misalnya pada kondisi kita lari, habis muter lapangan, itu kan nafas kita nggak bisa biasa aja ya. Kita akan terengah-engah, bahu kita akan naik. Nah, bahu yang naik itu adalah tanda salah satu tanda bekerjanya otot bantu nafas dan juga bekerjanya otot ekspirasi gitu. Nah, jadi prosesnya dalam bernafas ini keduanya akan aktif gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pontin respiratory group atau juga bisa disebut pneumotaksik dan apneustic center. Nah, dia letaknya ada di pons ya. Nah, yang pneumotaksik center ini yang lebih atas, dia itu tugasnya adalah memperpendek durasi inspirasi atau untuk menghentikan inspirasi. Nah, kalau durasi inspirasinya pendek, kita narik nafasnya cuma bentar, misalkan setengah detik aja, otomatis kan ketika kita inspirasi, habis itu langsung akan ekspirasi kan. Nah, makanya nafasnya juga akan cenderung cepat dan juga dangkal, karena volume udara yang masuk lebih sedikit. Dia nggak sampai semuanya bisa masuk ke dalam gitu. Nah, terus eh, tergantung ya, dia sinyalnya bisa kuat, bisa juga lemah. Kalau misalkan sinyalnya kuat, jatuhnya kan inspirasi dan ekspirasinya akan cepat dengan volume udara yang bisa dihirup lebih sedikit, sehingga pernafasannya akan cenderung dangkal. Tapi kalau misalkan sinyal pneumotaksik ini lemah, durasi inspirasi itu akan memanjang, bisa sampai 5 detik. Nah, akibatnya akan terjadi kelebihan udara di dalam paru gitu saking kita lamanya menarik nafas. Nah, ini bakal menyebabkan hiperinflasi paru. Nah, makanya pengaturan sinyal di pneumotaksi ini harus seimbang. Sinyalnya nggak boleh terlalu kuat karena bisa bikin gasping atau sesak nafas. Dan juga nggak boleh terlalu lemah karena bisa menyebabkan hiperinflasi. Nah, nanti kalau hiperinflasi, alveolusnya juga bisa jadi pecah. Nah, yang kedua itu ada apneustic center yang warnanya hijau ini.
Dia kebalikannya dari pneumotaksik, dia bertugas memperpanjang durasi inspirasi. Misalkan pada kondisi kita akan berenang. Nah, ketika kita berenang itu kan em, apa ya, durasi inspirasinya akan lebih panjang supaya nanti pas dalam air kita tuh bisa menahan nafas lebih lama. Tuh. Nah, lalu hal-hal yang mempengaruhi pernafasan ini itu disebabkan karena berbagai informasi di sekitarnya. Ada 5 ya. Yang pertama adalah iritan signal dari paru. Nah, misalkan nih di dalam paru kita ada iritan signal itu macam-macam ya. Bisa karena keracunan CO atau mungkin di situ ada obstruksi, ada infeksi karena pneumonia. Nah, itu kan menyebabkan apa ya? Daerah di sekitar parunya itu tuh menjadi lengket terisi oleh cairan kan. Nah, jadi si alveolusnya ini dia nggak bisa mengembang dengan sempurna gitu. Nah, itu bakal mempengaruhi em, pernafasan juga. Nah, nanti nafasnya bisa jadi sesak gitu. Nah, kemudian misalkan pada kondisi PPOK ya. PPOK itu kan dia PPOK atau asma itu ada obstruksi di jalan nafasnya ya. Udara bisa masuk tapi dia terperangkap dan nggak bisa keluar. Nah, akhirnya ya udah gitu. CO2 yang ada di situ juga bisa mengiritasi dan menyebabkan gangguan nafas. Nah, yang kedua itu ada stretch reflex di paru. Nah, yang ini. Jadi, ada fungsi dari mekanoreseptor. Nah, si thoracic neural receptor atau mechanoreceptor ini dia letaknya ada di lumen airway dari trakea, bronchus, bronchiolus dan juga ada di lumen vessel yang ada di thoracic. Dia akan memberikan informasi sensorik terhadap perubahan volume, stretch dan juga ingesti. Nah, kalau perubahan volume ya misalkan nih di situ ada tension pneumothorax, volume udaranya berubah, atau mungkin ada efusi pleura, di situ bakal ada cairan gitu yang mendesak volume udara juga. Nah, kalau misalkan informasi tentang stretch, ya misalkan pada kondisi kita exercise tadi, regangan ototnya kontraksi, stretchnya juga lebih besar, nah itu juga bisa mempengaruhi. Atau pada kondisi ingesti, misalkan ingesti cairan atau ingesti benda asing, gitu. Nah, kemudian sifatnya itu ada yang slow adapting dan rapid adapting. Yang slow adapting itu dia lebih lambat dalam mendeteksi perubahan volume. Sedangkan yang sifatnya rapid adapting itu ketika dia mendeteksi chemical agent seperti pH dan juga CO2. Nah, jadi ketika ada perubahan pH atau CO2, dia akan lebih sensitif langsung mengirimkan sinyal ke pusat respirasi dibandingkan ketika terjadi perubahan volume. Kemudian, sinyal sensoris yang ditangkap itu nanti akan dikirimkan melalui nervus vagus ke respiratory center yang ada di brainstem. Nah, ada beberapa refleks yang ada di stretch reflex paru ini. Yang pertama, Herring-Brewer reflex. Dia adalah refleks untuk mencegah hiperinflasi. Dan juga ada juxtacapillary receptor yang biasanya aktif untuk mendeteksi edema pulmo. Kemudian, faktor yang mempengaruhi lagi ada sinyal emosional yang dipegang oleh si hipotalamus ini. Dia juga berpengaruh pada pernafasan. Misalkan ketika kita marah ya. Marah itu kan respon simpatis ya, mengaktifkan simpatis. Kita dipersiapkan untuk fight or flight gitu. Nah, akhirnya respiratory center-nya itu akan terpengaruh dengan meningkatkan respiratory rate gitu. Pada kondisi kita tenang, misalkan ketika kita yoga, itu kan nafas kita juga cenderung akan lebih tenang, lebih pelan gitu kan. Nah, itu karena kita dalam kondisi ketenangan batin gitu atau emosi kita lagi tenang. Nah, makanya emotion and behavior yang dikendalikan oleh hipotalamus itu juga bisa mempengaruhi pernapasan. Kemudian yang keempat itu ada juga sinyal volunteer dari korteks cerebri. Seperti yang aku bilang tadi, karena otot pernapasan itu adalah otot skelet, dia juga bisa bersifat volunteer, bisa kita atur gitu. Kita mau nafas atau enggak tuh kita bisa gitu. Nah, kemudian yang kelima itu juga dipengaruhi oleh central dan peripheral chemoreceptor. Nah, yang peripheral itu dipegang oleh carotid bodies yang ada di bifurcatio carotis ini dan juga
ada si arcus aorta atau aortic bodies ya, yang ada di arcus aorta. Nah, si carotid bodies ini dia diinervasi oleh CN9. Di situ ada sel glomus caroticus yang sangat peka pada perubahan oksigen, CO2, sama kadar ion hidrogen dalam darah. Nah, kadar oksigen di karotis sama aorta itu biasanya hampir mendekati 100% karena letaknya kan dekat sama jantung ya. Nah, jadi ketika ada penurunan oksigen sedikit saja, sel glomus ini bakal langsung peka dan langsung memberikan sinyal ke medula oblongata gitu. Nah, sedangkan aortic bodies dia letaknya ada di arcus aorta dan diinervasi oleh CN10. Kemudian kalau central chemoreceptor itu letaknya ada di pons bilateral ya. Dia bisa mendeteksi perubahan kimia juga. Nah, antara CO2 dan oksigen, dia akan lebih peka mendeteksi perubahan CO2 karena CO2 itu bisa larut dalam air, misalkan larut dalam plasma darah gitu ya. Nah, plasma darah itu kan dia bisa menembus blood-brain barrier lewat ion hidrogennya itu tadi. Sedangkan kalau oksigen, dia akan lebih sulit untuk menembus BBB karena dia perlu diikat oleh hemoglobin gitu. Nah, makanya tapi untuk proses si sentral chemoreceptor ini peka terhadap perubahan kimia di dalam pernapasan, itu waktunya akan lebih lama dan lebih lambat gitu. Makanya ketika terjadi kondisi ketidakseimbangan kimia, peripheral chemoreceptor lah yang akan bekerja dan peka 5 kali lebih cepat dibandingkan sentral chemoreceptor. Nah, lalu pola pernafasan itu ada bermacam-macam ketika dia nggak normal ya. Misalkan Cheyne-Stokes respiration. Dia ini pola pernafasan yang dimulai dengan pernafasan dangkal dulu, lama-lama inspirasinya dia makin dalam, kemudian dangkal lagi. Nah, kemudian diikuti oleh periode apneustik sebentar, kemudian polanya diulang lagi. Pernafasan dangkal lama-lama dalam, periode apneustik. Kemudian yang kedua ada central neurogenic hyperventilation. Jadi ini adalah pernafasan yang cepat dan juga dangkal. Makanya bentuk gelombangnya juga dangkal gini, tapi cepat banget, rapid, nggak ada jedanya itu. Kemudian ada apneustic atau apneusis. Nah, ini pola pernafasannya itu inspirasinya dalam, terus datar, ada menahan nafas sebentar, ekspirasi yang dalam, kemudian diikuti oleh periode apnea, dan diulangi lagi. Cluster breathing itu mirip Cheyne-Stokes, tapi dia lebih dalam gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ataxic breathing, dia lebih tidak beraturan polanya. Itu kadang dangkal, kadang sempit, kadang ada apneanya juga. Nah, yang pertama Cheyne-Stokes. Cheyne-Stokes itu dia adalah periode hiperpnia, crescendo dan decrescendo, dangkal dan dalam, yang bergantian dengan apnea selama 10-20 detik. Nah, kemudian dia disebabkan karena ada intake brainstem respiratory reflex. Bisa karena Bilateral forebrain impairment akibat uremia yang tinggi atau liver failure, atau infark bilateral atau lesi karena ada massa di prosencephalon dengan pergeseran pada diencephalonnya. Biasanya bisa ditemukan pada Parkinson disease. Nah, pseudo chain Stokes itu juga bisa ditemukan pada kondisi gagal jantung. Karena transit dari paru ke reseptor jantung itu melambat, itu bisa menyebabkan terbentuknya pola chain Stokes ini. Padahal ketika dicek, otaknya ternyata protencefalonnya normal-normal aja, nggak ada kelainan di situ. Nah, sehingga ini juga bisa mengganggu interpretasi. Kemudian yang kedua tadi, ada central neurogenic hyperventilation. Nah, letak lesinya itu ada di brainstem tegmentum, di upper pons atau batas pons dengan mesencephalon. Pernafasannya cepat, antara 40 sampai 50 kali per menit, dan karena dia cepat, dia akan cenderung dangkal. Kenaikan PO2, penurunan PCO2, sama respiratory alkalosis itu em, pada ketiadaan bukti penyakit paru. Nah, untuk eksklusinya, kita harus mengeksklusi nih, apakah central neurogenic hyperventilation ini disebabkan oleh stimulating drug atau enggak. Misalkan kayak salicilat, kalau ternyata pasiennya tidak mengonsumsi stimulating drugs, oh ya udah berarti dia emang ada masalah di brainstem tegmentumnya. Atau pada kondisi yang menstimulasi respirasi yang cepat dan dangkal, misalkan hepatic failure, sepsis, demam, kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada,
Oh, berarti ya udah ini emang murni brainstem tegmentumnya yang terganggu. Nah, kondisi ini juga bisa ditemukan pada hernia sidioencephalon akibat efek massa, tumor, atau infeksi di CNS. Kemudian yang ketiga, itu ada apneustic breathing. Lesinya ada di bagian tengah dari pons. Jadi pada akhir inspirasi dia ada pause, ada jeda, ada periode apneanya. Nah, sebelum ke inspirasi berikutnya, dengan inspirasinya itu selalu maksimal. Nah, dia disebabkan karena hilangnya pengaruh pneumotaxic center dan vagal yang fungsinya untuk memperpanjang inspirasi tadi. Nah, memperpendek inspirasi, sorry. Nah, karena pneumotaxic centernya nggak bisa memperpendek inspirasi, akhirnya ya udah inspirasinya ini jadi memanjang nih, yang ditandai dengan garis landai ini. Nah, kemudian dia juga bisa disertai dengan beberapa kondisi penyerta seperti deserebrasi, fixed dilated pupil, refleks korneanya negatif, Doll's eye negatif, negatif oculocephalic reflex, dan juga obliterasi dari gag reflex. Dia bisa terjadi pada kondisi Parkinson disease atau multiple sclerosis. Kemudian yang ketiga, ada cluster breathing. Nah, dia merupakan kompleks dari pernafasan cyclic yang irregular dan diikuti oleh periode apnea yang recurrent. Mirip kayak chain Stokes tapi lebih cepat. Nah, lesinya ada di bagian pons bawah atau di medula. Bisa juga ditemukan pada Parkinson disease. Lalu ada ataxic breathing, nggak irregular sepenuhnya ya, kadang dangkal, kadang sangat dalam, ada periode apneonya, pokoknya random gitu, irregular pulse. Terus dia cenderung slow rate, napasnya cenderung eh, apa nggak cepat gitu ya. Nah, kemudian lesinya itu ada di bagian medula, bisa ditemukan pada kondisi poliomyelitis. Nah, jadi neurologic disorder atau gagal napas itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Bisa karena gangguan di bagian sarafnya, peripheral neuropatis, bisa karena di bagian transmisinya dari saraf ke otot pada neuromuscular transmissionnya, atau bahkan bisa karena ada gangguan di otot pernafasannya itu sendiri. Nah, pada kondisi peripheral neuropatis nih, misalkan pada kondisi Guillain-Barré syndrome, kemudian akibat limfoma, vaskulitis, SLE, difteri. Kemudian kalau misalkan pada kondisi gangguan di neuromuscular transmissionnya, misalkan pada kasus botulism, kemudian tik paralisis. Lalu kalau gangguannya ada pada muscle-nya atau ototnya, misalkan pada kondisi hipokalemia atau polymyositis atau akut rhabdomyolysis. Nah, misalkan pada kondisi multiple sclerosis, dia pulmonary function-nya cenderung terganggu dan menyebabkan respiratory failure juga. Kemudian Parkinson disease, dia gangguan nafasnya itu cenderung slowly progressive atau akan semakin parah tapi dalam jangka waktu yang perlahan-lahan. Kemudian kalau yang spinal cord trauma, dia sifatnya akan permanen. Kalau misalkan ada lesi pada C1 C3, biasanya akan menyebabkan gangguan mechanical ventilation dalam jangka panjang. Nah, motor neuron misalkan pada postpolio syndrome, dia sangat slowly progressive. Kemudian amyotrophic lateral sclerosis, dia sifatnya progresif. Lalu ada juga pada kondisi motor nerve seperti GBS, dia sifatnya slowly reversible, jadi dia bisa balik lagi normal fungsi mechanical ventilation-nya. Nah, kemudian Charcot-Marie-Tooth disease, dia juga very slowly progressive. Kalau pada neuromuscular junction, gangguan pada transmisinya, misal pada kasus myasthenia gravis yang juga sifatnya reversible atau botulism yang slowly reversible. Pada kondisi gangguan otot, misalnya Duchenne muscular dystrophy yang sifatnya progresif, poliomyositis atau postparalysis myopathy yang slowly reversible. Nah, lalu mungkin untuk bagian respiratory drive ke fisiologis pernafasan dan juga patofisiologisnya, sampai situ dulu. Jangan lupa subscribe Ulil Study Club dan ikuti Instagram kami di ulil_study club. Terima kasih.